Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurfadila, saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Apa aja sih? Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, ada pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber dari pendekatan-pendekatan tertentu. Yang ketiga, ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Yang keempat, ada taktik. Taktik merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik ini lebih bersifat individual, di mana tiap-tiap individu memiliki taktik yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Putra Madini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dalam pembelajaran dapat disebut dengan tujuan akhir guru dan peserta didik. Dalam konsep dasar strategi pembelajaran meliputi 3 hal. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar. Yang ketiga, norma dan keberhasilan kriteria belajar mengajar. Ada 4 masalah strategi dasar pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dalam kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dapat dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dan menentukan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik yang menyempurnakan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Saya Nida Febriana akan melanjutkan materi sasaran kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem belajar mengajar meliputi sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pelayanan belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi dan evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik, sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama. Kemudian, guru harus memahami segenap aspek-aspek peserta didik, antara lain kecerdasan dan bakat khusus, prestasi sejak permulaan sekolah, perkembangan jasmani dan kesehatan, kecenderungan emosi dan karakternya, sikap dan minat belajar, cita-cita, kebiasaan belajar dan bekerja, hobi dan penggunaan waktu senggang, kemudian hubungan sosial di sekolah dan di rumah, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik. Selanjutnya, tahapan instruksional. Secara umum ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni tahap permulaan atau pra-instruksional, kemudian tahap pengajaran atau tahap instruksional, dan tahap penilaian dan tindak lanjut.
Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat memulai proses belajar dan mengajar. Kemudian yang pertama, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Yang kedua, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang kelima, mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu atau bahan pelajaran sebelumnya secara singkat tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Tujuan tahapan ini adalah mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Kemudian yang kedua, tahap instruksional. Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Selanjutnya tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindakan lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua, yaitu tahapan instruksional. Ketiga tahap yang telah dibahas di atas merupakan satu rangkaian kegiatan yang terpadu, tidak terpisahkan satu sama lain. Guru dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh siswa secara utuh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.